Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, kehidupan berjalan damai di bawah naungan pantai yang memukau dan ladang yang subur. Desa Wonoaji, namanya, dikenal dengan hasil bumi yang melimpah dan harmoni warganya. Namun, semuanya berubah ketika sebuah bencana yang tak terduga datang dari laut. Semua berawal dari kejadian aneh yang melanda perairan desa. Nelayan yang biasa membawa pulang hasil tangkapan melimpah mulai pulang dengan tangan kosong. Mereka mengeluhkan adanya badai tiba-tiba dan bayangan raksasa yang mencekam di bawah air. Beberapa bahkan mengaku melihat kilatan mata merah menyala yang menatap tajam dari kedalaman laut. Dalam waktu singkat, rasa takut mulai meliputi desa. Di daratan, malapetaka tidak berhenti di situ. Hujan deras yang datang tanpa henti mengakibatkan banjir, memusnahkan ladang yang menjadi tumpuan hidup warga. Anak-anak jatuh sakit karena air kotor, dan para tetua desa mengatakan ini adalah kutukan dari lautan. Dalam kepercayaan lokal, laut dihuni oleh makhluk gaib yang bisa membawa berkah atau petaka tergantung bagaimana manusia memperlakukannya. Suatu malam, Pak Darsa, sesepuh desa, mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Warga berkerumun dengan wajah cemas, berharap ada solusi untuk mengatasi musibah ini. Pak Darsa, dengan suaranya yang berat namun penuh wibawa, berkata, "Ini bukan kejadian biasa. Saya merasa ini ulah penghuni laut yang murka kepada kita. Mungkin ada perjanjian yang telah kita abaikan atau pantangan yang dilanggar." Kerumunan bergemuruh. Beberapa orang menduga bahwa pembangunan tambak udang baru di dekat pantai telah mengusik ketenangan makhluk gaib. Ada juga yang percaya bahwa seseorang di desa telah melanggar adat leluhur. Namun, satu hal yang pasti, mereka membutuhkan seseorang yang bisa menjembatani dunia manusia dan dunia gaib untuk mencari jalan keluar. Di tengah kepanikan ini, nama Kiai Ahmad muncul sebagai harapan terakhir. Kiai Ahmad adalah seorang alim ulama yang tinggal di Solo, dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan kedekatannya dengan alam gaib. Warga sepakat untuk mengundang beliau, meskipun perjalanan ke Solo bukanlah hal mudah. Pak Darsa bersama beberapa pemuda desa berangkat ke Solo keesokan harinya. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati hutan dan sungai untuk mencapai kediaman Kiai Ahmad. Ketika mereka tiba, rumah sederhana Kiai Ahmad yang dikelilingi kebun asri tampak seperti oase ketenangan. "Assalamualaikum," sapa Pak Darsa sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," jawab Kiai Ahmad sambil membuka pintu. Wajahnya yang teduh dan penuh kebijaksanaan segera menenangkan hati para tamu. Setelah mendengar cerita dari Pak Darsa, Kiai Ahmad merenung sejenak. Masalah seperti ini tidak hanya membutuhkan doa, tetapi juga pemahaman mendalam tentang sebab dan akibatnya, ujar beliau. Kiai Ahmad setuju untuk membantu, tetapi dengan satu syarat. Beliau ingin mengerti secara langsung apa yang terjadi di desa. Dalam beberapa hari, Kiai Ahmad dan rombongan kembali ke Wonoaji. Sesampainya di sana, beliau segera mengadakan pengamatan di pesisir pantai. Pada malam yang sunyi, Kiai Ahmad bersemedi di bawah pohon besar dekat pantai, memohon petunjuk kepada Allah. Tiba-tiba, beliau merasakan hawa dingin yang tidak biasa, diikuti oleh suara yang bergema seperti berasal dari dasar laut. "Kiai," suara itu berbisik, "kami telah lama menjaga desa ini, tetapi manusia telah melupakan kami." Kiai Ahmad membuka mata, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Beliau memahami bahwa ini adalah pesan dari penghuni laut. Keesokan harinya, beliau memanggil Pak Darsa dan warga untuk menyampaikan temuannya. "Ini lebih dari sekadar bencana alam," ujar Kiai Ahmad. "Makhluk penjaga laut telah murka. Kita harus memohon maaf dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu." Namun, ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Ketika Kiai Ahmad bertanya bagaimana cara menenangkan makhluk laut tersebut, sebuah jawaban datang dalam mimpinya malam itu. "Ada satu cara." Suara itu kembali terdengar. "Seorang manusia harus bersatu dengan penjaga kami, Sang Putri Duyung, untuk memperbaiki keseimbangan. Ini adalah perjanjian lama yang telah terlupakan." Ketika pagi tiba, Kiai Ahmad tahu bahwa beliau adalah orang yang harus menanggung tugas berat ini. Menikahi makhluk gaib seperti Putri Duyung bukanlah keputusan yang mudah, tetapi beliau memahami bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa Wonoaji. Dengan keberanian yang besar, beliau memutuskan untuk menerima takdir ini. Namun, perjalanan untuk menemukan Sang Putri Duyung dan memenangkan hatinya bukanlah perkara sederhana.
Itulah awal dari sebuah kisah epik yang akan mengubah hidup Kiai Ahmad dan desa Wonoaji selamanya. Keputusan Kiai Ahmad untuk menikahi sang putri duyung demi menyelamatkan desa Wonoaji mengundang beragam reaksi. Sebagian besar warga terkejut, bahkan ada yang tak percaya. Namun, keyakinan mendalam Kiai Ahmad serta niatnya untuk menyelamatkan desa membuat warga akhirnya mendukung langkah beraninya. Jika ini yang harus dilakukan untuk menghentikan bencana ini, kami mendukung sepenuhnya, Kiai, kata Pak Darsa, yang mewakili suara mayoritas warga. Persiapan untuk perjalanan dimulai. Kiai Ahmad meminta warga menyediakan sesajen berupa bunga melati, sirih, dan air dari 7 mata air. Semua ini adalah simbol penghormatan kepada penghuni laut. Dengan bekal doa dan niat tulus, Kiai Ahmad bersiap menghadapi hal yang tidak diketahui. Pada malam yang telah ditentukan, Kiai Ahmad berjalan menuju pantai yang sunyi, ditemani oleh beberapa warga yang berhenti di tepi pasir. Hanya Kiai Ahmad yang melangkah lebih jauh ke air, di bawah langit yang dihiasi bintang. Di tangannya, ia membawa sesajen yang kemudian ia letakkan di atas batu karang besar. Kiai Ahmad duduk bersila di sana, menatap ombak yang perlahan menyapu pantai. Dengan hati penuh keyakinan, ia mulai melantunkan doa-doa dan wirid. Suara ombak tiba-tiba berubah menjadi lebih keras, seolah alam merespon seruannya. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya muncul di tengah laut, membuat semua orang yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas. "Siapa yang memanggilku?" Suara seorang perempuan bergema dari arah lautan. Dari dalam air, muncul sosok yang memukau sekaligus misterius. Dialah Putri Duyung, dengan rambut panjang hitam pekat yang mengalir seperti aliran sungai, matanya merah menyala, dan ekor bersisik indah yang berkilauan di bawah sinar bulan. "Saya, Kiai Ahmad, datang dengan damai," jawab Kiai Ahmad dengan tenang, meski dadanya berdegup kencang. Putri Duyung mendekat. Separuh tubuhnya keluar dari air, memperlihatkan kecantikan yang luar biasa namun diselimuti aura dingin. "Manusia telah melupakan kami. Mereka merusak laut dan melanggar perjanjian lama. Kenapa aku harus memaafkan mereka?" tanyanya dengan nada tajam. Kiai Ahmad menundukkan kepala. "Benar, manusia telah berbuat salah. Saya datang untuk memohon maaf atas nama mereka. Dan saya bersedia melakukan apapun untuk mengembalikan keseimbangan." Mata merah sang Putri Duyung menyipit, penuh kecurigaan. "Keseimbangan hanya dapat dipulihkan melalui ikatan. Apakah kau bersedia mengambil tanggung jawab ini? Ini bukan perjanjian ringan, manusia." "Saya bersedia," jawab Kiai Ahmad tanpa ragu. Namun, Putri Duyung tidak mudah diyakinkan. "Jika kau ingin menikahiku, kau harus membuktikan bahwa hatimu benar-benar murni. Kau harus melewati 3 ujian yang akan menentukan apakah kau layak menjadi bagian dari dunia kami." Tanpa gentar, Kiai Ahmad menerima tantangan tersebut. Sang Putri Duyung kemudian memberikan instruksi. "Besok malam, datanglah ke batu karang ini. Ujian pertamamu adalah kejujuran. Jangan lupa, hanya hati yang tulus yang dapat melewati apa yang akan kau hadapi." Dengan itu, sang Putri Duyung menghilang ke dalam laut, meninggalkan suasana sunyi yang mencekam. Kiai Ahmad kembali ke desa, membawa pesan tersebut. Warga desa, meskipun khawatir, memberikan dukungan penuh kepada beliau. Malam berikutnya, Kiai Ahmad kembali ke pantai, membawa hatinya yang penuh keyakinan. Ketika ia tiba di batu karang, lautan tampak tenang, seolah menunggu. Tiba-tiba, bayangan raksasa muncul di bawah permukaan air, membuat jantungnya berdegup kencang. Dari dalam laut, keluar seekor ikan besar dengan mata merah menyala, berbentuk seperti monster laut. "Aku adalah ujian pertamamu," raung makhluk itu. "Jika kau memiliki hati yang jujur, kau tidak akan takut menghadapiku." Kiai Ahmad berdiri tegak, menatap mata makhluk itu tanpa gentar. "Saya tidak takut, karena hati saya dipenuhi niat untuk membantu orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi." Makhluk itu mendekat, seolah mencoba menakut-nakuti. Namun, Kiai Ahmad tetap tenang, bahkan membaca doa-doa yang membuat lautan di sekitarnya beriak dengan lembut. Perlahan, makhluk itu mengecil hingga akhirnya berubah menjadi bola cahaya yang berkilauan. "Ujian pertamamu selesai," suara sang Putri Duyung terdengar. "Besok malam, kita akan melihat apakah kau mampu melewati ujian kedua, keberanian." Ujian pertama telah selesai, tetapi perjalanan Kiai Ahmad masih panjang.
Setiap langkah yang ia ambil membawa risiko besar, namun tekadnya untuk menyelamatkan desa tak tergoyahkan. Setelah melewati ujian pertama dengan kejujuran sebagai kunci, Kiai Ahmad kembali ke desa untuk mempersiapkan dirinya menghadapi ujian kedua. Warga menyambutnya dengan doa-doa dan semangat. Namun, mereka juga tahu bahwa ujian berikutnya akan semakin berat. Malam itu, setelah melaksanakan sholat malam dan berdoa kepada Allah, Kiai Ahmad kembali ke pantai dengan langkah mantap. Lautan yang tenang di bawah cahaya bulan menyambutnya, tetapi hawa dingin yang mencekam segera terasa, menandakan sesuatu yang luar biasa sedang menunggunya. Ketika Kiai Ahmad tiba di batu karang tempat ujian pertama berlangsung, air laut perlahan beriak, dan dari dalamnya muncul sang putri duyung. Kali ini, ekspresinya lebih serius, bahkan sedikit dingin. "Kejujuranmu telah terbukti, manusia," katanya dengan suara yang tegas. "Namun, keberanianmu belum diuji. Ujian kedua ini akan membawa jiwamu melintasi ketakutan terdalammu. Ikutlah aku ke tengah lautan, di mana kegelapan dan kekuatan air akan mengujimu." Tanpa ragu, Kiai Ahmad mengangguk. Sang putri duyung melambaikan tangannya, dan air laut di sekitarnya mulai terbuka seperti lorong. Sebuah jalan air yang misterius terbentang, menuntun Kiai Ahmad menuju lautan yang lebih dalam. Dengan keyakinan pada Allah, Kiai Ahmad melangkah mengikuti sang putri duyung. Lorong air itu terasa seperti dimensi lain. Suara gemuruh ombak bercampur dengan keheningan yang ganjil, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah beberapa saat berjalan, lorong itu berakhir di sebuah ruang besar di bawah laut, dengan air bercahaya biru kehijauan yang berkilauan di sekitarnya. "Disinilah ujianmu akan berlangsung," ujar sang putri duyung. "Ujian keberanian ini akan mengungkapkan apakah kau mampu menghadapi kegelapan tanpa melarikan diri." Tiba-tiba, ruangan tersebut menjadi gelap gulita. Tidak ada cahaya, hanya keheningan yang mencekam. Namun, perlahan, suara-suara mulai terdengar, seperti bisikan yang mengintimidasi. "Kau tidak mampu menyelamatkan desa itu. Segala usahamu sia-sia. Kau akan tenggelam bersama mereka." Bisikan-bisikan itu semakin keras, menyerupai teriakan, seolah mencoba menggoyahkan tekad Kiai Ahmad. Dalam gelapnya ruangan, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya, diikuti oleh bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Namun, Kiai Ahmad tidak gentar. Ia mengingat niat sucinya, melantunkan doa-doa dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan. "La haula wala quwata illa billah," ucapnya berulang kali. Saat itulah, suara bisikan dan bayangan menghilang seketika. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan muncul seekor makhluk besar dengan tubuh seperti ular raksasa dan kepala seperti naga. Matanya merah menyala, dan mulutnya menganga, siap menerkam Kiai Ahmad. "Jika kau berani, hadapilah aku tanpa senjata," raung makhluk itu. Kiai Ahmad berdiri tegak, mengarahkan pandangannya yang penuh keyakinan kepada makhluk tersebut. "Saya tidak membawa senjata, tetapi saya membawa keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa," jawabnya lantang. Makhluk itu meluncur dengan cepat, menerjang Kiai Ahmad. Namun, sebelum ia berhasil menyentuh Kiai Ahmad, tubuh makhluk itu tiba-tiba berhenti, seolah terbakar oleh cahaya yang tidak terlihat. Makhluk itu berteriak. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam yang menghilang di udara. Ketika kegelapan di sekitarnya memudar, cahaya biru kehijauan kembali memenuhi ruangan. Sang putri duyung muncul, dengan senyuman tipis di wajahnya. "Keberanianmu telah terbukti, manusia. Kau tidak membiarkan ketakutan menguasaimu. Ujian kedua telah selesai." Namun, sebelum Kiai Ahmad dapat merasa lega, sang putri duyung menambahkan, "Besok malam, kau akan menghadapi ujian terakhir. Ujian ini akan menentukan apakah kau benar-benar layak bersatu dengan dunia kami." Kiai Ahmad mengangguk. Ia tahu ujian terakhir akan menjadi yang paling berat, tetapi ia tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan ini demi desa Wonoaji. Dengan hati penuh syukur atas pertolongan Allah, ia kembali ke pantai dan disambut oleh warga yang telah menunggunya dengan penuh harap. Pak Darsa, yang sejak awal mendampingi Kiai Ahmad, berkata, "Kiai, kami tahu ini sangat berat, tetapi kami semua percaya pada keberanian dan ketulusan hati Anda. Doa kami selalu menyertai Anda." Malam itu, warga desa mengadakan pengajian bersama di balai desa, memohon perlindungan dan keberkahan. Kiai Ahmad, di tengah rasa lelahnya, merasa semangat baru mengalir dalam dirinya.
Ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk menyelamatkan desa, tetapi juga untuk mengajarkan nilai keberanian, kejujuran, dan pengorbanan kepada semua orang. Ketika fajar menyingsing, Kiai Ahmad kembali mempersiapkan dirinya untuk ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan nasibnya, nasib sang putri duyung, dan nasib desa Wonoaji. Hari terakhir ujian telah tiba. Desa Wonoaji dipenuhi suasana yang hening, penuh doa dan pengharapan. Kiai Ahmad bersiap untuk menghadapi tantangan terakhir yang dijanjikan oleh sang putri duyung. Malam itu, langit tampak gelap dengan awan kelabu menggantung, menambah suasana tegang di hati warga yang mengantar Kiai Ahmad hingga ke tepi pantai. "Kiai, semoga Allah memberi kekuatan kepada Anda," ucap Pak Darsa sambil menundukkan kepala. Kiai Ahmad membalas dengan senyuman tipis. "Doa kalian adalah kekuatanku. Insya Allah, saya akan kembali dengan membawa kedamaian untuk desa ini." Saat itu, ombak mulai bergulung lebih tinggi, dan angin laut terasa lebih dingin dari biasanya. Sang putri duyung muncul dari kedalaman laut. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan sekaligus memesona. Ia melayang dengan anggun di atas permukaan air. Ekornya berkilauan di bawah sinar rembulan yang tersamar awan. "Kiai Ahmad, ujian terakhir adalah ujian pengorbanan," katanya dengan nada serius. "Pengorbanan tidak hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga tentang menyerahkan apa yang paling kau hargai. Hanya dengan itu, keseimbangan dapat dipulihkan." Kiai Ahmad mengangguk dengan penuh pengertian. "Saya siap menghadapi ujian ini." Sang putri duyung melambaikan tangannya, dan tiba-tiba Kiai Ahmad merasakan dirinya terangkat dari pantai. Ia melayang bersama sang putri duyung menuju sebuah pulau kecil yang muncul di tengah lautan. Pulau itu dikelilingi oleh pusaran air yang besar, seperti benteng alam yang mengisolasinya dari dunia luar. Di pulau tersebut terdapat sebuah altar batu yang dihiasi ukiran kuno. Sang putri duyung membawa Kiai Ahmad ke altar itu, lalu berkata, "Di altar ini, pengorbananmu akan diuji. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berarti bagimu." Kiai Ahmad merenung sejenak. Baginya, semua yang ia miliki hanyalah titipan Allah, termasuk nyawanya. Namun, apa yang diminta oleh ujian ini terasa lebih dalam dari sekadar menyerahkan diri. Tiba-tiba, dari bawah altar, muncul bayangan yang perlahan membentuk sosok menyerupai anak kecil. Wajahnya mirip dengan keponakan Kiai Ahmad yang telah lama meninggal dunia, seseorang yang sangat ia sayangi. Sosok itu menatapnya dengan mata penuh harapan. "Kiai, selamatkan aku," suara anak kecil itu terdengar memohon. Namun, di sisi lain altar, muncul bayangan seorang wanita tua dengan wajah sedih, menyerupai ibunya. "Jangan tinggalkan aku, Nak," katanya dengan suara yang penuh isak. Kiai Ahmad terdiam. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan tentang memilih salah satu dari mereka, tetapi tentang melawan rasa keterikatan yang mendalam. Dengan hati yang teguh, ia memejamkan mata dan melantunkan doa, menyerahkan sepenuhnya apa yang ia lihat kepada Allah. "Ya Allah, hanya Engkaulah pemilik segala sesuatu. Aku berserah pada kehendak Mu," ucapnya dengan tulus. Tiba-tiba, sosok-sosok itu menghilang, digantikan oleh cahaya terang yang menyelimuti altar. Sang putri duyung muncul kembali, kali ini dengan wajah yang lebih lembut. "Kau telah lulus ujian pengorbanan, Kiai Ahmad," katanya. "Kau menunjukkan bahwa pengorbanan sejati adalah menyerahkan segala keterikatan kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kau telah membuktikan bahwa hatimu murni." Air laut yang berputar di sekitar pulau tiba-tiba mereda, menjadi tenang seperti cermin. Langit yang semula gelap pun berubah cerah, dan sinar bulan memancar terang di atas mereka. Namun, sang putri duyung belum selesai. "Sekarang kau harus menepati janjimu," katanya. "Kita harus bersatu dalam ikatan suci untuk memulihkan keseimbangan." Kiai Ahmad mengangguk. Ia menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah tentang cinta duniawi, tetapi sebuah pengorbanan besar untuk melindungi alam dan masyarakat. Dengan lantunan doa yang tulus, Kiai Ahmad menikahi sang putri duyung di altar batu, disaksikan oleh alam yang telah kembali tenang. Setelah upacara selesai, sang putri duyung memandang Kiai Ahmad dengan rasa hormat yang mendalam. "Kau telah membawa keharmonisan kembali ke antara manusia dan penghuni laut. Sebagai balasannya, aku akan menjaga desa Wonoaji dari bencana apapun. Namun, kau harus kembali ke daratan. Tugasmu di dunia ini belum selesai." Sebuah sinar terang melingkupi mereka,
Dan dalam sekejap, Kiai Ahmad sudah berada kembali di pantai. Warga desa yang melihatnya muncul dari arah laut bersorak gembira. Kiai telah berhasil. Lihat, laut kembali tenang, seru mereka. Pak Darsa berlutut di depan Kiai Ahmad, penuh rasa syukur. Kami tidak akan pernah melupakan pengorbananmu, Kiai. Namun, Kiai Ahmad hanya tersenyum. Ini semua karena pertolongan Allah. Jangan lupa untuk menjaga hubungan kita dengan alam dan mengikuti adat yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Kita harus hidup selaras dengan alam agar berkah terus mengalir. Desa Wonoaji kembali makmur setelah peristiwa itu. Laut memberikan tangkapan yang melimpah, ladang kembali subur, dan penyakit yang sempat melanda pun sirna. Warga percaya bahwa Sang Putri Duyung kini menjaga desa mereka, berkat ikatan yang telah dibuat melalui Kiai Ahmad. Meski demikian, Kiai Ahmad tidak pernah menceritakan detail pernikahannya dengan Sang Putri Duyung. Baginya, itu adalah rahasia antara dirinya, penghuni laut, dan Allah. Setelah pernikahan antara Kiai Ahmad dan Sang Putri Duyung, kehidupan di desa Wonoaji kembali berjalan damai. Laut memberikan hasil tangkapan yang melimpah, ladang-ladang hijau subur, dan hujan turun dengan ritme yang teratur, tanpa pernah melampaui batasnya. Namun, kisah ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam hati setiap warga desa. Kiai Ahmad kembali ke kehidupannya yang sederhana sebagai pemimpin agama dan panutan di desa. Meski begitu, ada sesuatu yang berubah dalam pandangannya terhadap alam dan kehidupan. Ia kini melihat keseimbangan sebagai inti dari keberadaan, di mana manusia, alam, dan makhluk gaib harus saling menghormati. Di suatu pagi, Pak Darsa menemui Kiai Ahmad di surau kecil tempat beliau biasa mengajar anak-anak mengaji. Kiai, saya masih teringat peristiwa luar biasa itu. Tapi, saya penasaran, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan alam dan penghuni laut agar kejadian seperti itu tidak terulang? Kiai Ahmad tersenyum, menatap langit biru di atas desa. Pak Darsa, hal paling penting adalah kesadaran. Kita harus mengingat bahwa manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak, memiliki perannya masing-masing. Kita harus hidup dengan rasa syukur, tidak merusak, dan selalu ingat untuk berbagi. Warga desa mengikuti petunjuk Kiai Ahmad. Mereka mengadakan ritual tahunan sebagai bentuk penghormatan kepada laut, bukan dengan sesajen berlebihan, tetapi dengan doa dan tindakan nyata, seperti membersihkan pantai dari sampah dan merawat lingkungan sekitar. Hal ini membuat hubungan antara manusia dan alam di Wonoaji semakin harmonis. Meskipun Kiai Ahmad tidak pernah menceritakan detail tentang pernikahannya dengan Sang Putri Duyung, cerita itu menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap anak di desa tumbuh dengan kisah tersebut, diajarkan untuk tidak hanya menghormati laut, tetapi juga memahami pentingnya pengorbanan dan keberanian. Di suatu malam, seorang anak kecil bernama Sari bertanya kepada kakeknya, yang merupakan salah satu saksi hidup peristiwa tersebut. Kakek, apakah benar Kiai Ahmad menikahi Putri Duyung? Kakeknya tersenyum dan mengelus kepala Sari. Itu benar, Nak. Tapi yang lebih penting dari kisah itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Kiai Ahmad menunjukkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan juga tentang memberi untuk kebaikan orang lain. Apakah Kiai Ahmad masih sering melihat Putri Duyung? Tanya Sari dengan mata berbinar. Entahlah, jawab sang kakek sambil terkekeh. Tapi mungkin dia masih merasakan keberadaannya setiap kali angin laut bertiup lembut, seolah menyampaikan salam dari dasar lautan. Meski waktu terus berlalu, Kiai Ahmad tetap menjadi figur sentral di desa Wonoaji. Pada suatu malam, saat beliau sedang beristirahat setelah mengajar, seorang pemuda bernama Arman datang kepadanya. Kiai, saya ingin belajar dari Anda. Bagaimana saya bisa memiliki keberanian seperti Anda, untuk berani berkorban demi orang lain? Kiai Ahmad memandang pemuda itu dengan penuh kasih. Keberanian tidak datang tiba-tiba, Arman. Keberanian lahir dari keyakinan yang kokoh kepada Allah, dari keinginan tulus untuk menolong sesama, dan dari kesadaran bahwa hidup ini sementara. Ketika kau memahami hal itu, ketakutan akan hilang, digantikan oleh kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu mengangguk, bertekad untuk meneladani Kiai Ahmad. Seiring waktu, nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Ahmad menyebar ke desa-desa lain, menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih bijaksana dan penuh pengorbanan. Tahun demi tahun berlalu. Ketika usia Kiai Ahmad semakin senja,
beliau tetap menjadi cahaya bagi desa Wonoaji. Suatu hari, saat beliau sedang duduk di pantai yang dulu menjadi saksi perjalanan spiritualnya, angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam yang khas. Di kejauhan, seolah ada bayangan ekor yang berkilauan di bawah sinar matahari, lalu menghilang di balik ombak. Dengan senyuman damai, Kiai Ahmad berkata lirih, "Terima kasih, wahai penjaga laut, atas kesempatan ini. Semoga keseimbangan ini selalu terjaga." Ketika akhirnya Kiai Ahmad berpulang ke Rahmatullah, warga desa mengenangnya dengan cinta dan penghormatan mendalam. Mereka membangun sebuah tugu kecil di tepi pantai untuk mengenang perjuangan dan pengorbanannya. Tugu itu dihiasi dengan ukiran ombak dan doa, sebagai pengingat bagi generasi mendatang bahwa keberanian, kejujuran, dan pengorbanan adalah kunci harmoni dalam kehidupan. Kisah Kiai Ahmad dan Sang Putri Duyung menjadi lebih dari sekadar legenda. Itu adalah pelajaran abadi tentang bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam, menghormati setiap ciptaannya, dan berani menghadapi tantangan hidup dengan hati yang penuh keyakinan. Desa Wonoaji tetap menjadi tempat yang damai, dikelilingi oleh laut yang tenang dan ladang yang subur. Dan di setiap angin yang bertiup dari laut, ada bisikan lembut yang mengingatkan, keseimbangan adalah rahmat yang harus dijaga. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.